Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kita ketemu lagi dalam daring materi latihan UTBK. Oh iya, hasil pengumuman senam PTN telah keluar. Selamat bagi yang diterima dan tetap semangat bagi yang belum diterima. Pendampingan latihan UTBK ini akan terus berlanjut dan semoga bermanfaat bagi mereka yang masih lanjut untuk bisa masuk melalui tes yaitu UTBK. Langsung saja, hari ini kita akan membahas satu soal saya ambilkan dari posisi latihan UTBK. Sebentar saya cari filenya. Ini dia. Iya. Kita buka filenya UTBK-nya. Ya. Pembahasan UTBK. Di sini saya ambilkan dari seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri TKD Saintek dengan kode naskah 457. Ya, layar berikutnya adalah kita ambil satu soal dulu ya hari ini ya. Disebutkan soal pada gambar. Sebuah sistem mekanik diperlihatkan pada gambar seperti yang nampak di layar. Layar ada gambar bidang miring bersudut 30 derajat. Terdapat katrol. Katrol dihubungkan dengan dua balok M1 dan M2. Nah, ini perbedaannya dari soal-soal UN adalah baloknya ini ada dihubungkan dengan sebuah pegas dan balok kecil. Yang menjadi pertanyaan atau yang ditanyakan adalah jika bidang miring licin alias tidak ada gaya gesek, sistem kesetimbangan serta massa katrol dan massa pegas diabaikan, maka bagaimana jika massa dijadikan 2 kali dari massa semula supaya kedua benda itu tetap dalam keadaan setimbang alias tidak bergerak. Nah, ini pilihan yang tersedia ada 5 A sampai E. Nah, ini tentunya kita bahas secara detail tapi tentunya harus fokus. Jadi Ibu harap kalian perhatikan jangan disambi dengan yang lain ya, karena ini ya mungkin agak rumit sedikit. Kita lanjut ke gambar dulu ya. Nah, di sini untuk bisa membahas atau mengerjakan soal tadi, ada sebuah bidang miring dengan kemiringan 30 derajat. Kita lihat balok ini mempunyai potensi bergerak dari atas ke bawah. Itu adalah gerakan translasi ataupun M2 bergerak dari atas ke bawah itu juga gerakan translasi. Maka nanti kita akan tinjau untuk bisa mengerjakan soal ini adalah dengan kesetimbangan translasi. Kemudian kita lihat ada sebuah katrol di sini. Katrol adalah benda yang berbentuk lingkaran yang tentunya dia bergeraknya adalah melingkar alias rotasi. Maka posisinya karena soal menginginkan benda sistem adalah setimbang atau diam, maka tinjauan yang kedua adalah kita bahas dengan kesetimbangan rotasi. Jadi ada dua sudut pandang atau dua tahap penyelesaian, yaitu dengan kesetimbangan rotasi dan kesetimbangan translasi. Oke, kita lanjut layar berikutnya. Untuk yang pertama, kita ambil kesetimbangan rotasi dulu ya. Kesetimbangan rotasi adalah sigma torsi sama dengan 0. Ini berdasarkan hukum Newton. 1. Torsi kita tahu adalah hasil perkalian gaya dengan jari-jari. Di sini gaya yang bekerja adalah gaya tegangan tali. Kemudian kali 2R. Kenapa kali 2R? Karena di sini jari-jarinya adalah besarnya 2 kali R. 2 kalinya maksudnya. Kemudian itu potensi untuk bisa bergerak.
Kemudian berarah searah dengan gerakan benda, tandai positif. Selanjutnya dikurangi dengan T1 kali R. Nah, T1 kali R. Itu yang melawan gerak benda. Di sini posisinya adalah ini ya, kali 2R, yang ini kali 1R. Sama dengan 0, itu artinya resultannya nanti harus bersifat diam. Kita otak-atik persamaan tersebut, hasilnya adalah 2T2 sama dengan T1. Ambil sebagai persamaan 1. Tinjauan berikutnya adalah yang kedua, benda balok dalam hal ini bergerak dari atas ke bawah. Nah, itu merupakan tinjauan translasi atau gerak translasi. Karena harapan soal adalah benda diam, maka kita tinjau dengan kesetimbangan translasi. Hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Tinjauan M1, nah, yang berpotensi menggerakkan balok bergerak ke bawah adalah Mg sin 30 sama dengan 2T1 ya. Ini tidak lagi dikalikan jari-jari karena sigma F saja. Kemudian dari persamaan itu kita dapat persamaan yang kedua, yaitu T1 sama dengan setengah Mg sin 30. Persamaan 1 dan persamaan 2 nanti kita substitusi atau eliminasi. Namun sebelumnya kita tinjaukan di situ tidak hanya 2 balok saja, ada sebuah pegas. Di situ ada nih, kita lihat pegas di sini nih. Nih. Nah, ini pegas nih. Pegas di sini kita masuk hukum Hooke, yaitu gaya sama dengan K kali X. Gaya yang bekerja itu adalah gaya tegangan tali. T1 di sini ya. T1 sama dengan K kali X. Padahal tadi kita udah dapat tinjauan pada M2. Di sini T2 sama dengan M2 kali G. Substitusikan persamaan 1 dan 2. Ya, sehingga didapat 2T2 sama dengan T1. Nah, dari persamaan 1, 2, dan 3 kita satukan, substitusikan menjadi 2M2G sama dengan setengah M1G sin 30 sama dengan KX. Nah, terlihat dari persamaan di atas bahwa KX berbanding lurus dengan M. Sehingga ketika M dijadikan 2 kali, maka K-nya juga menjadi 2 kali. Namun X-nya adalah tetap. Begitu ya, jadi kita memilih jawaban D. Ya, dari soal tadi kita memilih jawaban D. Oke, demikian para siswa, 1 soal saja ya untuk hari ini. Kita ketemu lagi lain waktu. Semoga paham dan mengerti. Namun kalau ada yang belum mengerti bisa komen, bisa ngobrol kita secara daring, bisa online secara obrolan Zoom meeting atau di obrolan yang lain. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri ya. Dah.